Hai guys, kembali bersama saya Saraditya di sini dalam pembelajaran ekonomi. Kali ini kita akan mempelajari ayat jurnal penyelesaian sesi yang ketiga. Pada video pembelajaran ayat jurnal penyelesaian sesi yang pertama dan sesi kedua, kalian telah mempelajari akun-akun penyelesaian beban dibayar di muka, pendapatan diterima di muka, beban perlengkapan, pendapatan yang akan diterima, beban yang masih harus dibayarkan, penyusutan aktiva tetap, dan cadangan piutang. Nah, akun-akun penyelesaian ini digunakan dalam perusahaan jasa. Pada video pembelajaran ayat jurnal penyelesaian sesi yang ketiga ini, kita akan mempelajari mengenai ayat jurnal penyelesaian perusahaan dagang. Oke, ayat jurnal penyelesaian dalam perusahaan jasa juga digunakan dalam perusahaan dagang. Jika kalian lupa mengenai ayat jurnal penyelesaian perusahaan jasa, silahkan saksikan dan pelajari kembali video pembelajaran ayat jurnal penyelesaian sesi yang pertama dan yang kedua. Dalam ayat jurnal penyelesaian perusahaan dagang, akun yang kita akan sesuaikan adalah akun persediaan barang dagang. Ayat jurnal penyelesaian persediaan barang dagang menggunakan dua metode, yaitu metode ikhtisar laba rugi dan metode harga pokok penjualan. Sekarang kita masuk mengenai ayat jurnal penyelesaian dengan metode ikhtisar laba rugi. Pengertian ayat jurnal penyelesaian metode ikhtisar laba rugi adalah persediaan awal akan mempengaruhi harga pokok penjualan atau harga pokok barang yang laku terjual. Oleh karena itu, pada akhir periode, persediaan awal barang dagang dipindahkan ke sebelah debit akun laba rugi dan mengkreditkan akun persediaan awal barang dagangan. Sedangkan untuk penyelesaian barang dagang akhir dipindahkan ke sisi debit akun persediaan barang dagang dan mengkredit akun laba rugi. Maka ayat jurnal penyelesaiannya adalah ikhtisar laba rugi sisi debit, kita masukkan persediaan barang dagang awal sisi kredit. Nah, ikhtisar laba rugi sisi debit ini nilainya adalah senilai persediaan barang dagang awal. Kemudian penyelesaiannya sisi debitnya persediaan barang dagang akhir dan sisi kreditnya adalah ikhtisar laba rugi. Nilai di sini adalah nilai dari persediaan barang dagang akhir. Ikhtisar laba rugi bahasa Inggrisnya adalah income summary. Sedangkan persediaan barang dagang adalah merchandise inventory atau bisa disingkat inventory saja. Oke, untuk lebih jelasnya kita saksikan, kita perhatikan contoh soal berikut ini. Pada tanggal 1 Desember 2019, saldo akun persediaan barang dagang toko ABC menunjukkan saldo 6 juta rupiah. Berdasarkan perhitungan fisik atau stock of num, persediaan barang dagang pada tanggal 31 Desember menunjukkan saldo 4 juta rupiah. Berdasarkan data soal berikut ini, kalian diminta buatlah ayat jurnal penyelesaian per 31 Desember 2019.
Maka, ayat jurnal penyelesaian pada 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut. Pada kolom tanggal, kita masukkan tanggal kita membuat ayat jurnal penyelesaian, yaitu tanggal 31 Desember 2019. Pada sisi keterangan, sisi debitnya adalah kita masukkan ikhtisar laba rugi senilai persediaan barang dagang awal, yaitu 6 juta rupiah. Dan pada sisi kreditnya kita catat persediaan barang dagang awal senilai 6 juta rupiah. Kemudian kita masukkan data penyelesaiannya, yaitu sisi debitnya persediaan barang dagang akhir senilai 4 juta rupiah dan sisi kreditnya adalah ikhtisar laba rugi senilai 4 juta rupiah. Oke, sekarang kita masuk ke dalam ayat jurnal penyelesaian dengan metode harga pokok penjualan atau HPP. Pengertian dari ayat jurnal penyelesaian metode harga pokok penjualan atau HPP adalah: dalam akuntansi, HPP atau harga pokok penjualan adalah dasar perhitungan keuntungan atau laba yang telah ditetapkan oleh perusahaan, atau dapat juga diartikan sebagai harga perolehan barang yang dijual. Unsur-unsur dalam HPP antara lain persediaan barang dagang awal atau beginning merchandise inventory, persediaan barang dagang akhir atau ending inventory, pembelian atau purchase, beban angkut pembelian atau freight in, pengembalian pembelian atau purchase return, dan pengurangan harga pembelian atau purchase discount. Dari unsur-unsur HPP tadi, maka ayat jurnal penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Sisi debitnya adalah harga pokok penjualan, sisi kreditnya adalah persediaan barang dagang awal, pembelian, beban angkut pembelian. HPP di sisi debit ini nilainya adalah penjumlahan dari sisi kredit ini, yaitu penjumlahan dari persediaan barang dagang awal, pembelian, dan beban angkut pembelian. Sedangkan kita masukkan data penyelesaiannya, yaitu sisi debitnya adalah persediaan barang dagang akhir, retur pembelian, potongan pembelian, dan sisi kreditnya adalah harga pokok penjualan. Nilai HPP di sini adalah penjumlahan dari sisi debit ini, yaitu penjumlahan dari nilai persediaan barang dagang akhir, nilai retur pembelian, dan nilai potongan pembelian. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut ini. Berikut daftar neraca saldo milik PD Sembako Laris pada akhir bulan Desember 2019. Persediaan barang dagang awal senilai 10 juta rupiah. Persediaan barang dagang akhir senilai 15 juta rupiah. Pembelian senilai 8 juta rupiah. Retur pembelian senilai 600.000 rupiah. Potongan pembelian senilai 500.000 rupiah dan beban angkut pembelian senilai 400.000 rupiah. Berdasarkan data daftar neraca saldo, kalian diminta buatlah ayat jurnal penyelesaian per 31 Desember 2019 dengan menggunakan metode HPP. Maka ayat jurnal penyelesaian persediaan barang dagang menggunakan metode HPP adalah sebagai berikut. Pada kolom tanggal kita isikan tanggal kita melakukan ayat jurnal penyelesaian atau membuat ayat jurnal penyelesaian, yaitu tanggal 31 Desember 2019
pada sisi debitnya adalah harga pokok penjualan, kreditnya adalah persediaan barang dagang awal senilai 10 juta rupiah, pembelian senilai 8 juta rupiah, dan beban angkut pembelian senilai 400 ribu rupiah. Nilai debit pada harga pokok penjualan ini adalah merupakan penjumlahan dari sisi kredit, persediaan barang dagang awal, pembelian, dan beban angkut pembelian, yaitu senilai 18.400.000 rupiah. Kemudian kita masukkan penyelesaiannya, yaitu sisi debitnya adalah persediaan barang dagang akhir senilai 15 juta rupiah, retur pembelian senilai 600.000 rupiah, potongan pembelian senilai 500.000 rupiah, dan sisi kreditnya adalah harga pokok penjualan. Nilai HPP di sini adalah penjumlahan nilai dari sisi debit ini, yaitu persediaan barang dagang akhir, retur pembelian, dan potongan pembelian. Maka nilai harga pokok penjualan sesi kredit ini adalah senilai 16.100.000 rupiah. Demikian pembelajaran ayat jurnal penyelesaian sesi ketiga, yaitu ayat jurnal penyelesaian pada perusahaan dagang. Terima kasih atas perhatian kalian. Sampai ketemu dalam video pembelajaran berikutnya. Tuhan memberkati.